Oke, baik anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan belajar PKN bersama Ibu Katarina. Nah, untuk pelajaran PKN yang pertama ini, untuk tema pertama ini, kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila, ya. Nah, Ibu akan presentasikan materi tentang sejarah lahirnya Pancasila, ya. Oke, baik. Berikut ini Ibu sajikan dulu ya materi tentang sejarah lahirnya Pancasila ya. Oke, sudah nampak materi Ibu nah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Belum. Ya, sudah nampak ya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ya, terima kasih ya. Ya, Sudah, Bu. ya, terima kasih anak-anak. Oke, nah ini penguatan wawasan kebangsaan. Ini kebetulan beberapa waktu lalu Ibu terpilih untuk mewakili Riau untuk mengikuti pelatihan tentang penguatan wawasan kebangsaan. Nah, di sini dikasih materi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jadi Ibu juga akan berbagi materi ini kepada anak-anak karena sangat berguna untuk anak-anak semuanya ya. Baik, kompetensi dasar kita yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama memahami sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian yang kedua mengenal arti lambang Garuda Pancasila. Dan yang ketiga menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini indikatornya yang akan kita capai, mengenal sejarah lahirnya Pancasila, menyebutkan arti lambang Garuda Pancasila, menemukan contoh penerapan sila Pancasila. Nah, sekarang untuk yang pertama, Ibu tunjukkan foto berikut ini. Nah, coba anak-anak perhatikan foto ini. Kira-kira anak-anak kenal nggak ini foto siapa? Kalau ada yang kenal, boleh sebutkan, nah ini foto siapa? Ada yang kenal? Ada yang kenal, nah? Tidak ya? Nah, ini adalah foto Romo Anton, ya. Romo Anton itu adalah ketua Yayasan Prayoga Riau. Jadi kita sekolah di SD Santa Maria. Nah, SD Santa Maria itu bernaung di bawah Yayasan Prayoga Riau. Nah, Romo Anton inilah selaku ketua Yayasan Prayoga, ya. Nah, mungkin anak-anak juga bingung nih, pelajaran PKN kok malah Ibu nampilkan fotonya Romo Anton, ya kan? Nah, ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Nah, kebetulan ini Romo Anton ini berdiri ini di rumah pengasingan Bung Karno, ya, di kota Ende, ya, di kota Ende. Ini di kota Ende ini adalah di Indonesia bagian timur sana ya, nah ya. Jadi pada saat zaman penjajahan dulu, Insinyur Soekarno itu pernah diasingkan di kota ini, ya. Ini rumah pengasingannya ya. Kebetulan Romo Anton berkunjung di tempat bersejarah ini, makanya Ibu minta fotonya Romo Anton ini supaya anak-anak tahu bahwa Insinyur Soekarno itu pernah diasingkan di kota ini ya oleh penjajah pada saat itu. Nah, pada saat Insinyur diasingkan di rumah pengasingan ini, Insinyur Soekarno justru memikirkan tentang masa depan bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno justru memikirkan tentang dasar bangsa Indonesia. Maka di sini dituliskan, di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, jadi artinya di kota ini kutemukan 5 butir mutiara, itu artinya 5 sila Pancasila itu. Ya, nah? Jadi jauh hari sebelum Indonesia merdeka,
Insinyur Soekarno sudah memikirkan apa dasar negara bagi bangsa Indonesia. Nah, ini pohon sukun, jadi ini merupakan tempat bersejarah, ya. Nah, jadi seperti saat ini, ketika masa pandemi corona seperti saat ini, Ibu harap juga anak-anak seperti itu ya, walaupun masa pandemi corona tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk belajar, ya. Seperti Bung Karno meskipun diasingkan, dia tetap memikirkan masa depan bangsa. Ibu-ibu juga berharap anak-anak juga seperti itu ya, walaupun anak-anak harus belajar di rumah, anak-anak tetap memikirkan cita-cita dan masa depan anak-anak semuanya ya. Oke, baik, Ibu lanjutkan ya. Ini sejarah perumusan Pancasila. Nah, pada sidang pertama BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Perlu diketahui bahwa BPUPKI ini merupakan organisasi bentukan Jepang pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang ya. Nah, kemudian bangsa Indonesia memanfaatkan organisasi BPUPKI ini kan dasar negara Pancasila. Nah, sidang BPUPKI yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang yang pertama ini membahas tentang perumusan dasar negara Pancasila. Nah, ada tokoh-tokoh yang ikut merumuskan dasar negara. Itu yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah Muhammad Yamin, dan yang ketiga adalah Dr. Sutomo. Ketiga orang ini merumuskan sila Pancasila selama 3 hari, yaitu tanggal 29 Mei, 30 Mei, dan tanggal 1 Juni. Masing-masing satu orang 1 hari untuk menyampaikan pidato tentang rumusan Pancasila. Nah, saat itu Insinyur Soekarno itu menyampaikan rumusan sila Pancasilanya pada tanggal 1 Juni. Maka kemudian tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian rumusan sila Pancasila itu kemudian oleh Panitia 9 disusun, kemudian diberi nama Piagam Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian setelah itu BPUPKI mengadakan sidang yang kedua. Nah, sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Artinya ini sebelum Indonesia merdeka ya. Sebentar ya, nah ini ada teman kita yang baru masuk ya. Sebentar. Oke, Ibu lanjutkan kembali ya, Nak. Masih nampak presentasi Ibu, Nak? Masih nampak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Masih, Bu. Masih, Bu. Pada sidang BPUPKI yang kedua ini, rumusan sila Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta itu diolah kembali. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh nasional itu mufakat untuk menghilangkan 7 kata. Nah, apa itu 7 kata itu yang dihilangkan? Ini dia. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Jadi pada kalimat sila pertama Pancasila itu awalnya dulu berbunyi begini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena di Indonesia itu bukan hanya agama Islam saja, karena ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maka kemudian kata-kata menjalankan syariat Islam ini dianggap tidak sesuai, maka kemudian dirubah, maka diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu pada sila pertama ya. Bentar ya, ini ada teman-teman masuk lagi ya. Oke ya, oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, ini hasil Piagam Jakarta ya. Hasil Piagam Jakarta itu ada 5 sila.
Cuma sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian yang sila pertama ini dirubah, ya, dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sila kedua sampai sila kelimanya sama seperti sila yang sekarang, ya. Nah, setelah semuanya ini jadi, maka inilah yang dipakai hingga saat ini, ya. Jadi bunyi sila Pancasila ini sudah dirumuskan sejak Indonesia belum merdeka. Jadi sampai sekarang maka sila Pancasila itu tidak boleh dirubah. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian pada sidang PPKI, ya, PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, itu mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Artinya 1 hari setelah Indonesia merdeka. Itu dilakukan sidang menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah terdapat Pancasila di dalamnya. Jadi secara otomatis pada tanggal 18 Agustus ini juga disahkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian hasil sidang itu juga yang kedua adalah memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Ya. Jadi sejak saat itu Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Nah, ini beberapa alasan kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu yang pertama bahwa Pancasila itu digali dari adat dan budaya bangsa. Kita tahu bahwa budaya Indonesia itu sangat beragam, ya. Maka ada salah satu bunyi silanya yaitu persatuan Indonesia untuk mempersatukan Indonesia, ya. Ini beberapa alasan Pancasila itu sebagai dasar negara. Oke, sekarang Ibu lanjutkan, ya. Nah, ini kita masuk tentang makna simbol Garuda Pancasila. Nah, ini Garuda Pancasila ini berwarna kuning keemasan, ya, berwarna kuning keemasan, itu melambangkan kejayaan, ya. Bu, suaranya macet-macet, Bu. Suara Ibu macet-macet, nah. Iya, bisa jadi karena pengaruh Ya, jaringan, Bu. ya, nak, ya. Ya. Ya, Bu. Suara Ibu kecil kali, Bu. Suara Ibu kecil Suara kali. Ibu kecil kali. Ya, sudah, nak, sudah besar suara Ibu. Bu, suaranya macet-macet, Bu. Sudah? Oke. Nah, sayap burung Garuda ini, ya, mungkin karena jaringan, ya, nak, ya. Ya. Oke. Pada sayap Garuda Pancasila ini berjumlah berapa ini, nak? Masing-masing sebelah kiri dan kanan berjumlah berapa? Nampak gambarnya? Nampak gambarnya, nak? Nampak, Bu. Sayap Garuda Nampak, Bu. sebelah kiri dan kanan masing-masing berjumlah 17. Ini melambangkan bulan, melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Lalu kemudian pada ekornya itu berjumlah 8, itu melambangkan bulan kemerdekaan, yaitu bulan 8. Kemudian pada pangkal ekor ini berjumlah 19, ya. Kemudian bulu pada leher ini berjumlah 45. Digabungkan jadi 1945, itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian di kaki Garuda Pancasila ini mencengkeram sebuah pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kemudian burung Garuda ini menolehnya ke kanan. Ini melambangkan kebenaran dan keadilan, ya. Oke, nah kalau tangan kanan biasanya kan sesuatu yang benar, yang kiri itu yang salah. Jadi menolehnya ke kanan berarti melambangkan kebenaran, ya. Kemudian di dada burung Garuda ini ada sebuah perisai. Ini namanya perisai, ya. Dalam perisai ini berisi 5 simbol sila Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas.
sebagai simbol sila pertama sampai sila kelima. Ya. Oke, demikian pemaparan Ibu kali ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang belum anak-anak pahami, dapat anak-anak sampaikan kepada Ibu, ya. Boleh melalui Google Meet ini, boleh juga secara langsung nanti ya melalui grup juga boleh, ya. Oke, baik. Itu materi yang Ibu sampaikan kali ini ya. Nanti setelah ini Ibu akan kasih catatan anak-anak, jadi nanti anak-anak boleh catat, boleh juga di print, lalu ditempel di catatan juga boleh ya. Kemudian Ibu juga berikan latihan nanti ya dari buku cetak ya. Oke, kalau anak-anak sudah beli buku cetak, nanti boleh dikerjakan langsung di buku cetaknya ya. Oke, ini Ibu matikan dulu presentasi Ibu ya. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, sekarang kita foto bersama dulu ya nak. Kita foto bersama dulu ya. Yuk, foto bersama, coba dibuka kameranya supaya nampak wajah anak-anak. Dibuka dulu kameranya, kita foto bersama ya. Tadi di awal kita sudah foto, nah di akhir coba kita foto lagi ya. Ya. Yuk, buka dulu kameranya ya. Yuk, ya buka kameranya nah. Udah ngerti ya, buka kameranya. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah buka kamera. Bagi yang belum buka kamera, buka dulu. Yang sudah ditahan dulu ya, kameranya jangan ditutup dulu ya. Oke, ini sudah ambil fotonya, cuma tidak semua anak nampak, mungkin karena gangguan jaringan juga ya nak. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah bergabung di Google Meet pada pagi hari ini menjelang siang ini ya. Oke, sekarang anak-anak boleh keluar dari Google Meet. Kita lanjutkan lagi melalui WA Group ya nak. Ya, itu lanjutkan melalui WA Group. Anak-anak boleh keluar dan lanjutkan di WA Group. Ya.